Pasar modal. Pasar modal diilustrasikan sebagai pasar tradisional di mana terdapat barang dagangan, penjual, pembeli, petugas keamanan, dan pengelola pasar. Pembeli di pasar tradisional selayaknya investor di pasar modal. Sedangkan penjualnya disebut emiten dan pengelola pasar modal adalah perusahaan sekuritas. Pasar dengan segala fasilitasnya sebagai tempat transaksi efek disebut dengan bursa. Emiten adalah perusahaan terbuka yang melantai atau listing di bursa. Barang dagangannya disebut dengan efek atau surat berharga berupa instrumen keuangan berbentuk saham atau stok, surat utang atau bond, waran, dan deposito. Perbedaan antara pasar tradisional dan bursa efek. 1. Transaksi di bursa efek hanya bisa dilakukan secara elektronik. 2. Investor tidak bisa secara langsung membeli saham ke penjual dengan mekanisme bawah tangan, melainkan harus melalui broker yang disebut dengan perusahaan sekuritas. Alur transaksi. Investor membeli surat berharga melalui perusahaan sekuritas. Setelah itu, terjadi transaksi di bursa. Proses selanjutnya dilakukan oleh KPEI yang menjamin transaksi di bursa, yaitu memastikan penjual mendapatkan uang dan pembeli mendapatkan barang. Selanjutnya, proses pemindah-bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal oleh KSEI. Semua proses itu diawasi oleh OJK. Obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berhutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi, terdapat jatuh tempo pembayaran utang beserta bunga atau kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi di Indonesia umumnya 1 hingga 10 tahun. Obligasi diterbitkan dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan. Bila ditinjau dari sudut pandang pebisnis, obligasi dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar demi berjalannya usaha. Apabila ditinjau dari sudut pandang negara, obligasi dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagian defisit anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sama seperti saham, obligasi juga dapat diperjualbelikan. Perbedaannya, transaksi jual beli pada saham dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, sedangkan untuk obligasi, transaksi tidak dilakukan di BEI, melainkan dari pihak penerbit yang sepakat melakukan jual beli dengan pembeli melalui bank, lembaga sekuritas, dan platform investasi tertentu sebagai agen penjual obligasi. Misalnya, obligasi sukuk retail 13 ditawarkan oleh pemerintah melalui agen-agen penjualan seperti bank. Jenis-jenis obligasi. Pada umumnya, obligasi di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 jenis. 1. Obligasi pemerintah. Obligasi ini berbentuk surat utang negara atau SUN yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel atau mengambang, dan obligasi syariah dengan imbal hasil. 2. Obligasi korporasi. Obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta ataupun BUMN. Tidak berbeda dengan obligasi pemerintah, obligasi korporasi juga dibagi menjadi 3, yakni obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon mengambang, dan obligasi syariah. 3. Obligasi retail. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu melalui agen penjual yang ditunjuk. Saham. Beberapa istilah yang sering dijumpai pada investasi saham di Indonesia yaitu Blue Chip, LQ45, IDX30, IPO. Yang pertama, Blue Chip. Saham ini dianggap aman untuk investasi jangka panjang. Istilah Blue Chip ini sebenarnya bukan istilah yang formal. Biasanya, perusahaan termasuk Blue Chip atau tidak dilihat dari indikator berikut ini. 1. Nilai kapitalisasi yang tinggi. 2. Sudah listing di BEI dalam jangka waktu yang lama. 3. Likuiditas tinggi. 4.
kinerja keuangan positif. 5. Market leader di industrinya. Yang kedua, LQ45. Saham yang masuk pada indeks ini ada 45 saham dengan jumlah transaksi paling besar dalam BEI, namun belum tentu kinerja keuangannya positif. Indeks ini listing setiap 6 bulan pada Februari dan Agustus dengan kriteria order market yang menunjukkan seberapa besar emiten tersebut. Berikut adalah saham yang bertahan di LQ45 tahun 2010 hingga tahun 2020. Yang ketiga, IDX 30. Indeks yang isinya terdiri dari 30 saham yang memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar dengan kinerja keuangan yang positif. Indeks ini listing setiap 6 bulan sekali dan hampir semua yang ada di indeks ini masuk dalam LQ45. Yang terakhir, IPO. Istilah untuk penawaran perdana pada BEI saat pertama listing atau saat perusahaan go public. IPO sering digunakan investor untuk melihat pertumbuhan harga pasar. IPO sering digunakan investor untuk melihat pertumbuhan harga saham sampai saat ini, karena setiap manajemen memiliki pangsa pasar investor yang berbeda. Tutorial investasi di pasar modal. Pilih perusahaan sekuritas. Berikut ini beberapa perusahaan sekuritas yang terdaftar di BEI. Untuk pemula, disarankan menggunakan Indo Premier atau MNC Sekuritas, karena sekuritas ini mengatur minimal deposito paling ringan di antara perusahaan lain. Layanan yang ditawarkan oleh PT Indo Premier Sekuritas yaitu jual beli saham melalui aplikasi iPodGo, penjamin emisi saham IPO, penjualan obligasi dan SBN retail, supermarket reksadana lewat iPodFund. Tutorial investasi dengan iPodGo, 100% online dan tanpa minimum setoran awal. Install aplikasi iPodGo yang bisa di-download di Google Play Store atau App Store. Untuk PC, bisa melalui aplikasi BlueStack atau semacamnya. Kemudian, registrasi melalui aplikasi iPodGo.
Reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Bagaimana masyarakat mendapat keuntungan dari reksadana? Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari profit investasi yang dilakukan manajer investasi. Jadi, masyarakat cukup menaruh modal mereka dan biarkan manajer investasi yang melakukan tugasnya. Dilihat dari portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market funds. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksadana jenis ini cocok dimiliki oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, reksadana saham atau equity funds. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih besar dari 2 jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Yang keempat, reksadana campuran atau discretionary funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Apakah reksadana populer dan berapa asetnya? Berdasarkan statistik dari data OJK sebagai otoritas pengawas reksadana, jumlah investor di reksadana mencapai 1,3 juta investor. Serta disebutkan pula dari data OJK per November 2019, total besaran dana yang ditempatkan di reksadana mencapai 544 triliun dengan 1.997 jenis reksadana dan 98 manajer investasi yang tercatat di OJK.